Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Apakah masih semangat untuk belajar pengantar ekonomi makronya pada siang ini? Oke, saya Andre Martin selaku moderator pada presentasi saya pada siang hari ini. Selain untuk moderator, saya juga yang akan membawa acara untuk membacakan presentasi ini ke depannya, untuk membacakan apa pengertiannya dan yang lain-lain. Yang saya hormati pada siang hari ini yaitu Ibu penghimpun mata kuliah kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Reni Resmita, SPD MPD. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata. Saya akan menjelaskan hasil presentasi yang PPT yang saya buat. Dan untuk mata kuliah yang saya bacakan ini yaitu pengantar ekonomi makro yang berjudul tentang perdagangan internasional. Teman-teman dan rekan-rekan semua, apakah tahu apa arti dari perdagangan internasional ini? Baiklah, untuk siang hari ini saya akan menjelaskan apa pengertian dari perdagangan internasional. Untuk pengertian perdagangan internasional, yaitu merupakan tempat untuk melakukan pertukaran barang dan jasa. Perdagangan internasional ini berkembang ke dalam ukuran yang besar karena kerjasama yang dilakukan oleh berbagai negara dan adanya keinginan untuk mempromosikan suatu barang dan jasa. Dan untuk menurut internasional trade, perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi dagang antar suatu negara dengan negara lain, baik mengenai barang atau jasa yang akan dilakukan melewati batas daerah di suatu negara. Kita contohkan saja ya, kayak kita mengekspor dan mengimpor barang dari Indonesia ke Malaysia. Nanti dengan demikian kita akan mengetahui seperti apa sih kita caranya mengekspor dan mengimpor barang dari negara kita ke negara Malaysia. Yang untuk selanjutnya yang akan kita jelaskan yaitu tentang manfaat dari perdagangan internasional. Yang pertama, meningkatkan cadangan valuta asing atau jenis negara. Untuk yang kedua, sama-sama rekan-rekan teman ketahui dapat mencukupi kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri. Untuk yang ketiga, menjalin kerjasama dan persahabatan antar negara. Yang keempat, memperluas lapangan kerja. Yang kelima, mendorong semangat berprestasi dan bersaing, menumbuhkan output di dalam negeri dan meningkatkan pendapatan nasional. Yang di sini juga yaitu menstabilitaskan harga. Sama kayak kita menjaga kestabilitasan harga ini, dan juga menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Untuk yang selanjutnya yang kita ketahui yaitu dari segi faktor pendorong.
Jadi sama-sama rekan ketahui ada beberapa perbedaan sumber daya alamnya dari faktor pendorong ini. Yang pertama, perbedaan dari sumber daya alam. Yang kedua, adanya perbedaan secara selera. Yang ketiga, tidak semua negara dapat memproduksi sendiri suatu barang. Yang keempat, adanya spesifikasi. Yang kelima, perbedaan iklim. Yang keenam, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kurung iptek. Dan ada juga beberapa faktor penghambat dari suatu perdagangan internasional ini. Yang pertama, tidak amannya suatu negara. Sama-sama kita ketahui, apabila kita mengekspor suatu barang ke negara lain, itu pun kita harus hati-hati. Dan kita dalam suatu negara ini membeberkan boleh mengekspor dan impor, cuman jangan terlalu berlebihan untuk nantinya supaya gimana ya, amannya suatu negara kita. Kita contohkannya kayak bahan pokok makanan kita ya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Untuk yang selanjutnya yaitu pembayaran antar negara sulit dan risikonya besar. Untuk yang selanjutnya, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Selanjutnya yaitu perbedaan mata uang antar negara. Kita contohkan seperti apa ya? Oh, ini perbedaan mata uang antar negara ini. Kalau kita kan misalnya Indonesia ini rupiah, gitu kan? Kalau kita ekspor suatu barang ini ke negara Amerika Serikat, itu mainnya dolar. Jadi itu persaingannya sangat gimana gitu. Dari segi mata uangnya aja kita udah jelas kan gimana kita mengetahui dia dolar kan. Setahu kita $1 itu 15.000 ya. Itu perbedaannya kita dengan antara kita Indonesia ini sama Amerika. Mata uangnya itu Amerika itu lebih besar dibandingkan dengan rupiah gitu. Untuk yang selanjutnya, kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk selanjutnya, kualitas sumber daya yang sangat rendah. Sama-sama kita ketahui negara kita ini ya negara kaya, dari Sabang sampai Merauke. Kan? Apabila kualitas sumber daya misalnya negara kita ya, Indonesia rendah, itu melakukan atau pembuatan ekspor dan impornya akan dibuat minim. Dikatakan gimana? Sedangkan kalau tadi kan bisa kata saya kan rendah dari Indonesia. Kalau kita ketahui Indonesia ini kaya dengan sumber daya alam yang begitu melimpah, yang perlu kita ketahui. Kita contohkan aja ya, kayak rempah-rempah itu sama-sama kita tahu kan. Itu kan sumber dayanya kan dari kita ya, Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua minyak. Sama-sama kita ketahui minyak ekspor minyak mentah dari kita ke Amerika itu dia bersumber dari kita, dia lagi yang mengelola. Setelah itu dia percatakan minyak itu dikelola lagi dan diekspor lagi ke negara kita dengan harga yang mahal. Untuk yang selanjutnya yang kita ketahui yaitu apa teori perdagangan internasional. Baiklah, saya akan menjelaskan ya. Teori ini adalah teori yang mencoba memahami alasannya setiap negara melakukan perdagangan pertukaran dengan negara lain. Maksudnya di sini adalah apabila setiap negara melakukan perdagangan, pasti ada yang namanya pertukaran dengan negara lain di suatu perbatasan, itu kan sama-sama kita ketahui. Ya, untuk yang selanjutnya yaitu teori perdagangan internasional dapat kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, merkantilisme. Yang kedua, absolute advantage. Yang ketiga, comparative advantage. Yang keempat, the proportional factory theory. Itu
dalam bahasa Inggrisnya. Baiklah, saya akan menjelaskan satu-satu dari 4 teori perdagangan internasional ini yang dibagi 4 itu akan saya jelaskan. Teori merkantilisme, di bawahnya ekspor dan impor ya. Salah satu cara bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Jadi begitulah pengertian dari teori merkantilisme ini. Untuk yang kedua yaitu teori keunggulan mutlak, dalam kurung yaitu absolute Aftenke, yaitu negara melakukan perdagangan. Perdagangan ini yaitu perdagangan internasional dengan negara tersebut melakukan ekspor dan mengimpor barang-barang yang tidak memiliki keunggulan mutlak absolute disadvantage. Untuk yang ketiga yaitu teori keunggulan komparatif, dalam kurung komparatif advantage, yaitu suatu negara yang dikatakan memiliki keunggulan komparatif karena dapat memproduksi barang dengan biaya yang relatif lebih murah dibanding negara lain. Keunggulan dari komparatif merupakan keunggulan yang dimiliki suatu negara karena memiliki keunggulan lebih besar pada suatu barang dibanding barang lain, sedangkan negara lain tidak memiliki kelemahan yang lebih kecil pada barang lainnya. Itu artinya kan. Jadi untuk yang keempat yaitu teori ketersediaan faktor produksi atau dalam kurung the proportional factor theory. Basis dari keunggulan komparatif ini adalah 2, yaitu yang pertama faktor Erdogan, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam suatu negara. Untuk yang kedua adalah faktor intensity, yaitu teknologi yang digunakan dalam memproduksi. Apakah labor intensitas itu yaitu kapitalis insensitif. Itu yang saya bacakan tadi. Jadi untuk yang selanjutnya yaitu kebijakan perdagangan internasional. Apakah teman-teman dan rekan-rekan semua mengetahui apa itu kebijakan dari perdagangan internasional ini? Baiklah, saya jelaskan ya. Jadi untuk apa kebijakan internasional itu sih? Kebijakan internasional itu adalah segala tindakan pemerintah atau negara, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi komposisi, arah, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Jadi bentuk dari kebijakan internasional ini, memang tindakan pemerintah atau negara baik langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi posisi dari segi arahnya serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu kebijakan perdagangan bebas. Rekan-rekan tahu nggak apa itu pengertian dari kebijakan perdagangan bebas itu? Baiklah, saya akan menjelaskannya. Jadi kebijakan perdagangan bebas ini yaitu kebijakan perdagangan yang menginginkan kebebasan dalam perdagangan. Di sini kita ada kata sehingga ya, sehingga tidak ada rintangan yang menghalangi arus produk dari dan ke luar negeri. Untuk yang selanjutnya saya akan jelaskan tentang kebijakan perdagangan proteksionis. Ada beberapa kebijakan perdagangan proteksionis. Yang pertama dari segi kuota, yang kedua subsidi, yang ketiga premi, yang keempat latang impor, yang keenam dumping, yang ketujuh deskripsi harga, yang ke-8 larangan ekspor. Jadi untuk yang
ketahui adapun tujuan kebijakan perdagangan ini yang pertama mengendalikan ekspor dan impor. Rekan-rekan teman-teman semua tahu nggak apa maksud dari mengendalikan ekspor dan impor ini? Kita dari suatu negara ini tidak membolehkan ekspor dan impor tersebut. Maksudnya gini ya, kita mengekspor suatu barang kayak rempah-rempah, ya kan? Mengekspornya itu tidak boleh terlalu berlebihan, dikarenakan ada beberapa faktor efek sampingnya bagi kita nantinya. Dan begitu juga dengan impor. Apabila kita mengimpor terlalu banyak, kita singkirkan kayak gini ya, kayak apa ya, kayak minyak mentah yang dari negara kita ini kita ekspor untuk didaur ulang ke negara Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat itu nantinya setelah mengelola yang dari minyak mentah ini ke minyak yang kita bisa produksi, itu akan menjual dengan harga yang lebih mahal lagi kepada kita Indonesia ini. Nah, itulah cara berpikir orang Amerika Serikat, mengambil dengan harga murah dari Indonesia karena ekspornya dan menjual lagi. Maksudnya gini, Indonesia mengekspor minyak mentah ke Amerika Serikat dengan harga yang murah, dan nanti lagi dikelola oleh Amerika sehingga membentuklah minyak bumi yang bisa untuk kayak sepeda motor kita itu ya, mobil yang lain itulah. Jadi dijual lagi ke Indonesia dengan harga yang sangat murah, sangat mahal. Mohon maaf ya. Nah, jadi di sini kita ketahui mengendalikan ekspor dan impor itu harus perlu. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menyehatkan neraca pembayaran. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima, melindungi industri dari sektor lain di dalam negeri. Melindungi ini maksudnya kayak apa ya, kita menguras minyak bumi itu kan nanti kan ada beberapa kayak perompak atau apa, nanti kita dilindungi oleh undang-undang sehingga mereka itu tidak akan bisa semena-mena untuk mencuri minyak yang akan dikelola di lautan bebas itu, kayak di lautan samudra itulah yang kita contohkan. Yang selanjutnya yaitu terima kasih telah menyaksikan video yang telah saya tayangkan tadi. Dengan berakhirnya presentasi saya yang berjudul perdagangan internasional ini, maka berakhir pula presentasi saya. Jika ada kesalahan pembicaraan, saya meminta maaf, dan apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan juga. Semoga apa yang saya terangkan ini dapat dimengerti oleh rekan-rekan semua dan dapat bisa diaplikasikan untuk kedepannya. Mungkin banyak maaf bila ada salah, saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.